Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, mungkin kita saat ini berada di tempat yang tandus, yang gersang, dan sangat panas cuacanya, iklimnya. Kiranya itu tidak menghilangkan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Seperti apapun keadaan yang kita alami saat ini, saya tahu saudara bahwa setiap kita orang percaya tidak kebal terhadap yang namanya badai kehidupan. Seperti apapun badai yang jenengan hadapi saat ini, sekiranya itu juga tidak mampu untuk melenyapkan damai sejahtera yang bertahta dan ada di dalam hati saya dan saudara. Kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam menghadapi badai kehidupan yang kita alami. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera kami, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk memohon berkat-Mu. Tuhan, sebentar kami sebagai anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk menolong kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimengertikan oleh Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami pelajari ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi badai kehidupan, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dan hanya memandang Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan untuk saya dan panjenengan semua yang dikasihi Tuhan. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Lalu ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca saudara, dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, beriman di tengah badai. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya, meskipun kita memiliki iman, meskipun kita memiliki pengharapan, namun kita ini tidak kebal terhadap badai kehidupan. Badai kehidupan itu bisa berwujud macam-macam. Badai kehidupan itu siap untuk menghantam perekonomian panjenengan. Badai kehidupan itu siap menghantam keutuhan keluarga panjenengan. Badai kehidupan itu siap juga menghantam kesehatan dari setiap kita pribadi lepas pribadi.
saudaraku, badai kehidupan juga bisa dan siap untuk menghantam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebentar kita akan bersama-sama mendengar dan menyaksikan kesaksian dari saudara-saudara kita, beberapa orang ataupun keluarga dari Jemaat GT Jemblong Cangkring yang pernah mengalami secara langsung hidup di tengah-tengah badai kehidupan. Saudaraku ingat, hidup di tengah-tengah badai kehidupan, bukan di pinggir saudara. Bukan di pinggir saudaraku, tapi di tengah-tengah badai kehidupan. Seperti apakah perjalanan kehidupan spiritual mereka, perjalanan kehidupan iman mereka ketika mereka menghadapi badai kehidupan itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Kami kesini beserta teman-teman majelis juga jemaat yang lain meminta maaf. Sebelumnya kami tidak bisa jenguk Bu Tias di rumah sakit. Kami bisanya datang ke sini baru sekarang ini. Jadi nggih, kami minta maaf ya Bu. Ya mboten napa-napa. Pripun kabare Bu Tias? Pun sehat. Okay. Anak usia juga sehat sudah? Puji Tuhan sehat. Bu Tias, yang dirasakan selama Bu Tias terkena COVID ya, yang dirasakan apa? Pertama niku radang, gejalanya itu radang. Saya pikir itu flu biasa ngoten. Jadi hari pertama itu merasakan radang saja, tidak ada demam, tidak ada pilek apa, tidak ada, cuma radang saja. Malamnya itu baru mulai gejala pilek. Paginya suami ngantar berobat ke dokter keluarga, dikasih obat flu biasa karena kan baru ditanya berapa hari sakitnya, baru 2 hari gitu. Pertama mendapat hasil kalau Bu Tias itu memang ternyata positif, itu perasaannya bagaimana yang dirasakan? Hancur perasaannya. Karena gimana ya, saya pikir kan hanya sakit biasa flu gitu. Tapi saya tetap deg-degan. Mas Nathan tetap wes gak apa-apa nek misalnya hasilnya positif, ya wis berserah saja ngoten. Tapi saya tuh mikirnya nek positif pasti mati ngoten. Pikiran saya itu terlalu pendek. Kenapa saya mikir sampai situ terus? Om Nathan sendiri setelah mengetahui Mbak Tias positif, terus Mas Nathan kan juga dites juga, sehat juga. Perasaannya gimana Mas? Pikiran saya udah buyar bagaimana nanti istri dirawat, diisolasi, sedangkan saya di rumah merawat saya. Pernah itu sampai hujan-hujan, anak ini tak bawa ke rumah sakit, bawa jas hujan, pakai sepeda motor, ban dari sini sampai rumah sakit. Tuh ya orang lain mungkin melihat kasihan, tapi ya memang harus seperti itu. Sebatas kasihan saja, tidak bisa nolong. Tidak bisa nolong. Terus untuk menghadapi situasi seperti itu Mas Nathan, ketika Bu Tias sakit di rumah sakit, gimana sih caranya supaya bisa menenangkan Mbak Tias? Kan pasti kalau di rumah sakit kan pikirannya macam-macam. Kita saling menghibur intinya Mas. Yang penting saya kuatkan dia harus bersukacita. 2 hari itu dirawat di sana udah mulai peningkatan. Kasih semangat terus Mas, intinya gitu. Terus yang diambil tante dari kejadian jenengan terkena COVID itu
apa yang bisa diambil berkatnya dari Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami, saudara kami sangat peduli dengan kami. Berarti banyak sekali yang masih peduli dengan kami walaupun kami sakit. Untuk Om Nathan, kejadian yang sudah terjadi dalam rumah tangga jenengan itu apa yang bisa ambil dari kejadian itu? Saya sadar bahwa keluarga itu sangat Iya. berharga. Saya merasakan beberapa hari jauh dengan istri. Saya hanya bisa merawat anak saya mulai dari bangun tidur hingga mau tidur. Itu bagaimana ya? Rasanya itu kurang lengkap tanpa kehadiran istri yang biasanya kita rawat bersama. Saya hanya bisa merawat sendirian. Itu saya mengerti, oh iya ya, pentingnya istri, seorang istri itu seperti ini. Jadi yang saya dapatkan itu bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan itu ya memang keluarga yang senantiasa utuh. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang. Selamat siang Pak Ibu. Agus. Bagaimana keadaan Pak Toto saat ini? Saat ini sudah enakan, Sudah tidak enakan, sesek, ya. hanya masih kadang batuk. Kadang Kalau batuk, terlalu banyak duduk gitu. Ibu sudah sehat Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, bahwa saat itu Bapak dinyatakan positif COVID. Satu kata yang melukiskan perasaan Bapak saat itu. Galau. Galau. Iya, Galau ya. galau. Kalau Ibu Sedih. sedih ya. Bapak galau, Iya. Ibu sedih. Galau seperti apa yang Bapak maksud waktu itu? Waktu itu saya berkeyakinan bahwa saya akan negatif walaupun dites. Karena belum lama saya mendapat itu loh di PCR apa Ya. itu ya. Itu negatif. Nah, ternyata kan positif. Waktu itu terus terang saya down. Galau, gelisah, khawatir, takut. Ada semua. Sepertinya apa ya? Saya sempat protes karena saya sudah menerapkan protokol Iya. kesehatan Iya, iya. sehari-hari, mulai masker, cuci tangan, saya tidak berkerumun, sudah saya usahakan untuk itu. Tapi kenapa kok? Nah itu saya kok bisa kena itu? Bagaimana waktu itu? Saya sampai saat ini pun tidak tahu ceritanya kok saya sama istri bisa kena COVID gitu. Baik. Pak Toto, saya mau menggali satu hal lagi. Bapak tadi ngendikan ada takut. Ya. Ibu takut juga ya waktu itu ya? Takut Secara jelas. takut. Nah, kalau Bu Toto, yang Ibu takutkan apa? Ya, yang kami takutkan antara lain dikucilkan para tetangga, saudara-saudara. Ibu merasa seperti itu? Merasa seperti itu. Iya, iya. Tapi kenyataannya enggak Enggak, seperti yang ku pikirkan waktu Ngoten, itu. ya. Ternyata saudara tetangga sangat empati, bukan simpati lagi, empati malah. Apa yang tetangga-tetangga lingkungan Ibu menyingkapi seperti ini? Apa yang beliau-beliau lakukan kepada Ibu? Dia tiap pagi pajar, kadang pajar, siang, sore, itu loh, ada barang dicandal kayak di gerbang itu. Perhatian Tadi ya, Bu. perhatian sampai gitu. Secara ekspresi saya juga bisa memahami perasaan saat itu. Ya, Pak. Bapak bisa mendeskripsikan takut Bapak waktu itu, ada takut yang seperti apa? Iya. Secara manusia, Pak. Ya, karena begini, Ya. punya gula darah sudah 10 tahun Iya. yang lalu. Iya. Jadi saya takut itu sama. Berarti berapa persen saya ini bisa disembuhkan Tuhan, dipulihkan itu berapa persen? Karena saya ngerti yang berkomorbid adalah punya Faktor risiko yang tinggi ya. Pak, ya. ya itu. Betul, Nah, Pak.
Saya punya itu saya takut sekali. Takut pada saat itu. Iya. Ya, baik Pak Toto. Ini Bagaimana Bapak mengatasi rasa Iya. itu, Pak? Iya. Untuk mengatasinya gini, hampir semua berita yang saya terima, Iya. kan kita memang harus semangat, Iya. optimis. Iya. Itu yang dilakukan perawat-perawat juga mengatakan itu. Mulai dari IGD darurat apa Iya, itu, iya. saya terus itu. Saya dengungkan di hati saya sendiri. Saya optimis, saya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Saya pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya harus gembira, kata gembira adalah obat. Itu terbukti. Karena di ruangan pada waktu saya sakit itu, Iya. terdiri dari 4 orang. Oh, dari satu ruangan Satu itu ruangan dihuni 4 dibagi orang 4 ya Pak orang. ya? Iya, iya. Iya, Bagaimana dibagi. Pak? Itu ada seorang Mm-mm. yang sudah pesimistis. Maksud saya pesimis itu dengan bahasa Jawa, ngene ora kuat aku. Lu nek ini ki aku mati wae. Sampai bilang begitu, Aku Pak? mati wae. Iya begitu. Tapi satu saat dia bisa duduk, dia untuk saya suruh untuk mendoakan dia. Oh, berarti Bapak itu menyuruh Bapak untuk mendoakan gitu? Mendoakan. Iya. Ya pada waktu itu memang saya doakan Iya. dengan dalam nama Tuhan Yesus. Iya, iya. Saya doakan, bahkan saya sebenarnya tidak boleh ini, tidak etis. Angkatan karena jauh, itu Iya. kan satu ruangan 4 orang. iya. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain. 10 menitan. Setelah itu memang diam terus. Tapi kok ada perawat ke situ dinyatakan kalau sudah Tidak ada ya, Pak. tidak ada meninggal. Tapi Bapak sudah sempat mendoakan waktu itu? Sudah sempat mendoakan. Kalau tidak sempat saya doakan sih saya karena tidak nyaman selama hidup mungkin gitu. ya, Karena Pak. itu sudah tidak domain saya. Kalau Iya, betul. saya doakan, tapi untuk sembuh dan tidak sembuh adalah domain Tuhan Yesus itu sendiri. Entah agamanya apa saya tidak tahu, tapi saya doakan dalam nama Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, dengan proses kejadian terus tadi yang mulai dari IGD itu sudah ada tuntunan Tuhan, karena pada waktu itu saya sudah putus asa, tidak bisa dirayu pada waktu itu. Iya. Karena apa? Karena memang waktu itu baru meledaknya COVID Iya. itu di daerahku, dan saya sudah diterima. Itu sebagai tuntunan Tuhan. Iya. Maka dari itu Pak, saya berkeyakinan kalau saya bisa sembuh, ini adalah anugerah Tuhan. Betul ya, Pak. Ini karena kasih cinta Tuhan kepada kami berdua. Itu Pak, Iya. itu cinta kasih Tuhan. Dan mujizat itu saya rasakan sendiri Pak. Saya rasakan, saya mengalami mujizat. Saya mengecap, merasakan mujizat. Saya ini adalah hidup yang kedua Pak. Gitu ya, Pak. Diberi hidup yang kedua. Saya sampai bertanya-tanya, apa maksud Tuhan ini? Apa yang harus saya lakukan dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi? Ya, Ya, sikap praktis Bapak Iya. saat ini. Heeh. Kira-kira dengan pengalaman rohani yang luar biasa itu, ya, apa yang panjenengan lakukan saat ini ke depannya untuk Tuhan? siap. Kalau saya disuruh apa demi kemuliaan namanya, siap Pak. Tetap selalu akan melayani Tuhan, begitu Melayani maksud Tuhan Bapak ya? sampai Tuhan memanggil saya. Karena saya sudah diberi kesempatan hidup Pak, hidup yang kedua. Tidak semua orang, saya tahu karena dari berita-berita yang Betul. sungguh tidak semua orang bisa melewati Pak Toto, dalam. Pak Toto masih takut saat ini? Oh enggak, tidak takut saya. Tidak takut. Pak. Pemeliharaan Tuhan nyata ya Pak? Nyata di keluarga kami berdua. Dan itu nyata Pak. Jadi gimana ya? Saya merasakan, saya mengecap gitu loh Pak. Jadi ini saya merasakan. Jadi tidak katanya. Kalau misalnya kita bernyanyi di gereja Pak Agung, nyanyi di gereja, hati yang gembira adalah obat. Iya.
Itu biasanya Saat kadang kita nyanyi itu saat keadaan kita sehat ya sehat. Pak. Itu tidak terasa Pak. Pada waktu itu kita bagaikan menghadapi badai yang luar biasa besarnya. Kita akan menyanyikan hati yang gembira. Sulit Pak aku pada waktu itu. Tapi penyertaan Tuhan sekali lagi, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang pernah saya rasakan. Maka walaupun saya pernah terpapar katakan penyintas atau apa namanya, tapi saya tetap bersyukur karena saya bisa melakukan itu, saya bisa mengecap mujizat Tuhan. Tetap bersyukur Pak, saya Pak bisa melewati ini semua, bisa sampai sekarang bisa sama Pak Agung dan saya tetap bersyukur untuk itu Pak. Apa praktis yang saya lakukan, saya siap melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan. Walaupun sebenarnya ini Pak, komitmen ini tekad ini sudah lama terbangun ya Pak ya. Tidak usah saya deklarasikan segini. Tapi Pak Agung bertanya berulang-ulang apa yang maka saya nyatakan di sini di tempat yang di sini ini bahwa saya siap melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil saya. Saya siap melayani Tuhan sampai titik darah. Dan tentunya mungkin ada rencana-rencana Tuhan yang lebih indah dari itu semua. Iya, itu Pak Toto, Bu Toto, saya terima kasih sekali bisa bertemu, bisa mendapatkan penguatan, bisa mendapatkan kesaksian yang luar biasa. Semoga pertemuan ini bisa menjadi manfaat bagi semua orang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Pak. Tuhan memberkati Pak Toto. Iya. Tuhan memberkati. Sehingga Pak Didi memutuskan untuk saya perlu ke rumah sakit ini. Saya tidak bisa bernapas karena batuk itu nggak henti-henti ketika saya tengok-tengok atau berdiri atau berjalan. Kalau saya leleh di sini itu ya bisa napas, tapi ya sesek. Ini kalau nggak ada pertolongan yang lain dari medis atau rumah sakit, ya nggak kuat aku. Pak Didi merasakan pengalaman rohani enggak dari serangkaian peristiwa yang Pak Didi alami? Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Karena saya pas di rumah sakit kan daftar, itu saya rasanya aku enggak begitu sedih. Tuhan pasti menolong. Dan di dalam hati saya itu ada puji-pujian. Di saat tiada jalan, Tuhan tuh menumpang tangan. Itu ada puji-pujiannya, ada puji-pujian itu di hati saya terus. Tuhan pasti menolong suami saya. Saya gitu merasakan ada puji-pujian terus. Terus setelah itu saya kan sama Mas Eko banyak berdua riwa-riwi daftar. Kalau disuruh ini Pak Didi tidak bisa, ini Pak Didi tidak bisa di sini karena ini sudah ada tempat sudah sesek. Itu para perawat Pak. Itu kan pas hari Minggu. Terus ada seorang entah itu perawat entah dokter itu ini aja ke Semarang, padahal ada tempat 3 rumah sakit, pilih ini cari. Saya kan tidak bisa ngomong. Terus saya diajak keluar, terus kok ada keponakan saya Ridho itu. Puji Tuhan, mungkin Ridho dipakai Tuhan. Dia tenang boleh, nanti tak carikan tempat. Terus saya merasa lega itu. Sangat lemah. Saya berjalan dipapah 2 orang. Saya yang nah ini pejuang Pak Slamet luar biasa itu jam 11
lebih malam ke sana. Nah, itu dipapa 2 orang. Masuk ke rumah, nggak kuat sampai kamar. Saya geletak di itu depan pintu. Pintu geletak. Kemudian aku tidur pun di depan pintu itu. Aku mau mau pipis nggak bisa, ngesot. Ini ditututi ini istri saya. Mau pipis di sana saja. Saya sambil tidur, wah, bisa berpipis gitu. Itu malamnya, itu pertama kali pulang. Paginya saya latihan untuk duduk di itu di bawah gitu. Kemudian Tuhan pasti kuatkan Mas Didi. Ayo Mas, kuatkan. Aku percaya saja Tuhan pasti memberi mujizat. Kemudian hari berikutnya aku latihan duduk, bisa duduk sampai setengah jam itu. Setengah jam. Ya ada batuk sedikit. Pokoknya setiap hari itu ada mujizat gitu. Pokoknya ada terus setiap hari. Tapi bisa merasakan. Iya, saya bisa merasakan. Kan keadaannya gitu kok begitu kok langsung bisa jenggelek. Terus latihan lagi di aku mesti solidget senden di kursi situ. Langsung memuji Tuhan. Langsung memuji Tuhan. Tuhan terima kasih, mujizatmu luar biasa. Saya tuh sampai di luar itu doprok di sebelah mobil itu. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Doprok, sungguh saya berterima kasih karena saya melihat suami saya kok bisa duduk. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya nangis doprok karena saya melihat suami saya bisa duduk dan saya melihat dulu kasihan sekali, sudah kurus, rambutnya banyak. Saya melihat sakit. Jadi mujizat itu selalu ada. Mujizat itu setiap hari ada. Setiap hari. Memang ada usaha Mas Dik. Aku mesti waras Dik. Pak Didi bisa sedikit melukiskan. Kita bisa bernafas lega seperti ini. Wah, itu luar biasa. Kan Pak Didi kan pernah berhadapan dengan kondisi tubuh perlu asupan oksigen, tetapi seakan-akan terhambat. Pak Didi kan bisa merasakan dan sekarang bisa bernafas seperti ini, kira-kira wah, enak, luar biasa. Bersyukur luar biasa. Maka saya ngomong dengan itu Mas. Tetap harus tetap berjuang. Latihan bisa. Waktu saya ke sana kan masih tidur. Usaha berjuang. Harus ada optimisme. Ojo ngomong aku enggak. Wes gitu. Jadi ini aku dengan demikian aku bisa menguatkan yang lain. Mengapa mati wis sore bener. Tapi Pak Didi sempat saya dapat informasi sempat sampai dalam tanda kutip hampir tidak sadar waktu. Ini memang nggak sadar, antara sadar atau tidak itu. Aku merasakan, merasakan seperti di Alkitab itu orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya menghadap Tuhan Yesus. Aku seperti itu, aku merasa nggak berdaya sama sekali. Ketika aku sadar nggak sadar itu ya aku merasa tidak berdaya, aku nggak ada apa-apanya. Tanpa pertolongan teman-teman di gereja, teman-teman yang memberi support, tanpa pertolongan dokter dan perawat, aku nggak ada apa-apanya. Aku merasakan seperti hanya itu. Aku itu seperti orang lumpuh, saya katakan tadi, yang dibawa teman-teman ke depan Tuhan Yesus. Seperti itu, Prof. Mikir saya seperti itu pada waktu aku nggak sadar, aku seperti orang lumpuh. Nggak bisa apa-apa, nggak berdaya di hadapan Tuhan, nggak berdaya di hadapan siapapun. Tapi aku oleh teman-teman yang luar biasa, aku dibawa ke Tuhan Yesus itu. Pada waktu aku nggak berdaya itu, aku nangis itu seperti itu. Pak Didi nangis. Aku nangisnya gini. Enggak, maksudnya gini. Saya mengenal Pak Didi itu kan ya gimana? Sampai pada titik kondisi apa yang menyebabkan Pak Didi sampai menangis? Saya menangis bukan menangis karena menderita, bukan. Aku menangis bahagia, menangis bersyukur. Punya istri yang luar biasa, teman-teman yang mendoakan aku luar biasa, menolong aku luar biasa. Tanpa mereka itu aku nggak berdaya sama sekali. Itu. Dan kemudian aku dibawa ke Tuhan Yesus dulu. Pokoknya seperti itu, disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui
saudara-saudara itu, aku merasakan itu yang saya rasakan. Sehari dulu saya merasakan, aku ngomong kalau istri saya, ngomong dengan orang lain, dengan Pak An, ya seperti itu omongan saya. Ketika saya bisa berdiri, duduk, aku menangis dengan istri saya, menangis. Aku kok bisa duduk? Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan teman-teman, aku nggak bisa seperti ini. Jadi luar biasa. Jadi pertolongan teman-teman itu memang kalau ada orang sakit itu butuh pertolongan, nggak usah memberi apa-apa gitu loh. Doakan, datangi, itu aku udah bahagia sekali gitu maksudnya. Makanya dari itu saya merasakan kalau gitu ada orang yang susah, kesusahan, sakit, itu perlu doa dari teman-teman yang support itu. Dan merasakan itu, aku nggak percaya sama sekali. Apa yang ngopo? Tengok-tengok nggak bisa, kenapa nggak bisa? Apalagi berdiri. Isanya tolong Tuhan, Pak. Tolong Tuhan, kuatkan Tuhan. Itu tak. Yang lain, aku maka berserah ya Pak Tuhan. Ya, berserah. Aku bilang, tunggu bersyukur punya teman-teman yang luar biasa seperti ini. Aku ikut. Itu tagline memang. Tolong tanggapan Tuhan Yesus, jamaah Tuhan Yesus. Yuk ikut merasakan seperti itu. Marahnya seperti Pak. Aku jelas itu ini kan kesempatan kedua. Saya nggak ngomong loh Pak. Oke itu ya. Mungkin iki yang jelas itu ya pelayanan itu ditingkatkan. Kemudian perhatian kepada orang-orang yang senasib. Maksudnya gini loh. Pertama ya penyakit seperti saya itu harus diberi support yang seperti saudara yang memberi support kepada saya. Itu jelas. Dan ini bagi saya adalah supaya aku diberi seperti itu, supaya saya dapat merasakan orang yang kesusahan seperti saya itu. Jadi ada orang-orang yang seperti saya ini, ya sebisa mungkin saya memberi support, sebisa mungkin saya memberi penghiburan, paling kurang memberi doa. Itu. Saya di sana ya diberi doa luar biasa, ikut perjamuan kudus di sana loh. Di rumah sakit. Kemudian perawat-perawat itu ya memberi apa ya pelayanan yang luar biasa. Itu betul. Itu, walah aku pikir luar biasa. Dokter, ada sih dokter kan dibeli macam-macam, dokter ini, dokter itu dan sebagainya. Betul. Tim kerja tim. Itu ya luar biasa. Ya paling tidak ya saya merasakan hal seperti itu. Kalau ada orang yang sendirian seperti saya tadi, nggak berdaya, ya jelas ya akan bersama-sama dengan yang lain memberi support kepada orang itu, memberi penghiburan. Wong didatangi saja dia senang gitu. Ya jelas itu, wong semua itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter pun nggak dapat berbuat apa-apa. Ya, apa kalau tanpa Tuhan ya? Uang yang banyak bisa menyembuhkan. Sebab aku tahu ada orang yang kena COVID, uangnya banyak, bahkan beli macam-macam, enggak mati ada. Gitu ya Pak. Iya, jadi tanpa Tuhan kita tuh tidak dapat apa-apa. Enggak bisa ngopo-ngopo menurut sejarah. Pak jadi merasakan itu. Iya, maka dari itu jangan sekali-sekali ya komunikasi dengan Tuhan itu terputus gitu loh. Nah itu di semua keadaan. Semua keadaan itu jadi uang nggak bisa menyelamatkan. Ini apa mati maksudnya? Itu menyelamatkan mati loh, kan nggak menyelamatkan hidup kekal ya. Iya betul. Mau uang, mau derajat, mau pangkat, mau obat, mau dokter, perawat nggak bisa menyelamatkan tanpa Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang luar biasa berjuang untuk kami secara pribadi untuk saya. Seperti Pak Eko yang dengan tenaga yang luar biasa pada jadi digunakan untuk yang lain, masih mau mengantar saya di rumah sakit, bahkan mencarikan tempat, menghubungi para medis di sana. Itu luar biasa. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Juga Pak Slamet yang luar biasa yang mengantar saya untuk pulang dan mengantar saya juga untuk kontrol. Padahal Pak Slamet sibuk luar biasa, tapi tetap memberikan waktu untuk saya. Itu
itu saya merasakan cukup luar biasa, sampai saya itu nggak pernah nangis, saya pun nangis. Saya bisa duduk nangis, saya ditolong itu nangis, itu luar biasa. Kemudian teman-teman di gereja yang mendoakan saya dan juga keluarga yang mendoakan saya, itu doa itu ada senjata yang luar biasa. Maka doa terus untuk orang-orang yang sakit itu, dengan doa itu bisa menolong. Tanpa doa saudara-saudara itu ya saya nggak tahu jadinya. Tapi kan doa-doa dari saudara seiman luar biasa, dan perawat di Mardi Rahayu, dokter yang luar biasa telah menolong saya hanya dapat mengucapkan terima kasih. Ngeten Pak Agung. Jadi perawat di Mardi Rahayu memang perjuangan luar biasa. Maka saya nggak untuk apa-apa, dirawat sudah pengemangan, obat, nggak tahu perawat itu kesel luar biasa. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Waktu itu loh, kok sepertinya saya badan saya kok sudah enteng gitu, gimana, terus pahit itu juga, terus iki kepiye carane Tuhan. Terus saya menelpon rumah sakit lagi, kok yang saya rasakan gini ya, saya sudah nggak rasa apa-apa, badan saya kok malah jadi tambah genah, tapi tambah. Setelah itu terus sudah ibu langsung ke rumah sakit saja, jadi langsung ke rumah sakit lagi Pak waktu itu. Nah terus saya langsung antigen, terus langsung itu dinyatakan positif itu, terus itu tadi, terusan, tapi Bu aku Kris, kepenak terus gitu. Ibu kan tadi menghentikan bicara bahwa ada kekhawatiran dan cemas ya. Terus cara mengatasi kecemasan Ibu ketika waktu itu terpapar bagaimana? Ya dukungan keluarga, sana sini terus memang ada. Terus Pak Lin kan bilang gini, semangat, utunmu cilik. Jadi memang dukungan Bapak terus mendukung secara moral ke Ibu ya Pak sambil seperti itu. Terus apa lagi Pak kira-kira perhatian yang panjenengan berikan kepada seistri waktu itu? Ya Bapak, ya usah mikir, memang baru kena penyakit, kita hadapi, tapi jangan selalu dipikirkan ngandak sampai berat gitu ya. Selalu ya berdoa Pak, menurut Tuhan seperti itu. Minta pertolongan. Kamu ndak usah sedih, kamu disembuhkan. Terus bilang memang gitu, kamu ndak usah sedih, malam ini kamu disembuhkan. Saya bangun pagi sudah nggak diare, terus badan saya itu mulai enteng semua, mual sebagainya nggak ada, yang pegel itu ya sudah hilang, lemesnya ya hampir semua sudah enteng. Seandainya saya disuruh kerja kemungkinan bisa. Itu malam itu memang saya dapat itu tadi, lawatan Tuhan betul. Ya habis itulah. Terus Bu Kris Pak Jamil, kan memang di situasi iklim pandemi seperti ini ya Bu ya. Itu kan memang ada yang diberi kesempatan untuk mengalami terpapar, ada yang diberi kesempatan untuk bisa pulih itu merupakan suatu anugerah ya Pak Jamil yang satu dari hikmahnya apa kira-kira Ibu bisa menceritakan itu? Dan begitu kami berlawatan dari hati kecil kami, berarti Tuhan masih mengizinkan kami untuk tetap setia dan ingin melayani Tuhan gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Kris, terima kasih Pak Jamilin atas waktu dan kesaksiannya. Semoga apa yang menjadi kesaksian Bu Kris dan
Pak Jamilin bisa nantinya bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat sore Ibu, selamat sore Bapak. Demikian telah kita saksikan bersama-sama saudara perjalanan kehidupan rohani jemaat Tuhan yang dimana mereka pernah mengalami secara langsung kehidupan di tengah badai. Saudaraku, badai yang mereka alami bukan badai yang biasa, memang sangat luar biasa, sehingga mereka pada akhirnya benar-benar merasakan yang namanya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, ketika ngomong tentang mujizat, menurut panjenengan dan yang jenengan pikirkan apa? Apakah mendapatkan mujizat itu selalu mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup kembali? Apakah mendapat mujizat itu selalu mendengarkan bagaimana Tuhan memimpin dengan suara yang tampak jelas audionya seperti itu? Apakah mendapatkan mujizat itu ketika kita melihat bagaimana Tuhan dengan ajaib begitu luar biasa menolong kita lepas dari badai kehidupan? Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau boleh kita melihat perikop yang bisa kita pelajari bersama saat ini, mujizat tidak selalu hal-hal yang supranatural. Mujizat itu juga bersifat yang sifatnya itu natural, yang biasa saja. Saudaraku, kalau kita lihat dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15 dari pasal 6 di Injil Yohanes ini, saya mau katakan bahwa saudara, kita bisa makan, itu adalah mujizat. Amin. Panjenengan bisa makan, itu adalah mujizat. Bagaimana Tuhan kita lihat di sana memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku dikasihi Tuhan, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki ini boleh dikenyangkan, dan sisa 12 bakul dikumpulkan oleh para murid. Itu yang laki-laki saudaraku, belum yang perempuan. Mungkin yang perempuan bisa lebih banyak jumlahnya dari yang laki-laki. Bisa saja 6.000 orang yang perempuan saja. Lalu yang anak-anak berapa? Belum terhitung. Mungkin yang anak-anak bisa juga mencapai 3.000 orang. Jadi kalau yang perempuan 6.000 orang, yang anak-anak itu 3.000 orang, ditambah dengan 5.000 orang laki-laki. Sudah berapa saudaraku? 14.000 orang yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena kebanyakan di dalam persekutuan-persekutuan itu yang banyak itu ibu-ibunya sama anak-anaknya. Justru yang bapak-bapak itu sedikit. Coba perhatikan gereja panjenengan. Di gereja panjenengan bergereja saat ini, lebih banyak mana yang datang ke gereja antara bapak-bapak dengan ibu-ibu atau anak-anak? Tentu lebih banyak yang ibu-ibu, bukan? Biasanya seperti itu. Tidak tahu di tempat panjenengan. Nah, saya mengasumsikan bahwa, menganalogikan bahwa yang terjadi pada waktu itu bisa jadi kan yang lebih banyak adalah kaum ibu atau wanita bersama dengan anak-anak. Mujizat terjadi ketika mereka bisa makan saja itu saudara. Itu mujizat. Apalagi saat-saat sulit seperti sekarang ini. Pandemi COVID yang luar biasa terus menghantam, melanda negeri kita Indonesia. Saat ini kalau kita bisa makan, itu sudah mujizat. Tidak hanya itu, kita bisa memakan dan menelan, itu mujizat saudara. Banyak orang yang terkena COVID-19 dari kesaksian yang kita lihat tadi, bagaimana mereka kesulitan buat menelan makanan yang ada. Jangankan menelan makanan saudaraku, bernafas saja, itu mujizat. Kalau saat ini saya berada di tempat yang cukup gersang ini, tadi bersama dengan Pak Agung dan Rido kami harus naik turun bukit dan lembah sampai di tempat ini saudara. Walaupun sedikit ngos-ngosan karena kurang olahraga, tapi ini mujizat. Saya bisa bernafas dengan baik, saya bisa berjalan melangkah dengan baik, itu mujizat. Jadi jangan selalu berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang supranatural, ya. Tetapi yang natural saja, yang biasa saja, itu pun sebuah mujizat saudara. Oleh sebab itu,
Saya pada kesempatan saat ini mau menyampaikan kepada kita semua, kalau saat ini kita sedang menghadapi badai kehidupan dan kita hidup di tengah-tengahnya, mari kita meneladani dari beberapa jemaat yang sudah kita lihat tadi kesaksiannya, bagaimana mereka benar-benar luar biasa memandang kepada Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kalau boleh saya sampaikan saat ini, sikap iman kita orang percaya ketika kita hidup di tengah-tengah badai kehidupan, mari kita benar-benar mau menemukan Tuhan dan mengenali Dia. Jangan hanya sekedar menemukan Tuhan, tetapi kenalilah Dia. Ini tidak gampang, saudara. Ini tidak mudah, saudaraku. Ketika kita mungkin hidup di tengah-tengah badai, seringkali fokus kita adalah kepada badai itu, kepada angin yang siap menghantam kita itu, sehingga kita akan bisa merasakan sulitnya mencari dan menemukan Tuhan dan mengenali kasih Tuhan. Namun firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita semua, setiap orang percaya yang mengalami badai dan hidup di tengah-tengah badai kehidupan itu, temukan dan kenalilah Dia. Mari kita lihat saudaraku, di ayat yang ke-19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Siapa mereka? Murid-murid Tuhan Yesus. Saudaraku, menarik bukan? Bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini sudah menemukan Yesus. Namun apa yang terjadi? Ketakutanlah mereka. Kenapa takut? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi siapakah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah siang dan malam, yang kita layani sepanjang kehidupan kita? Saudaraku, apakah kita benar-benar sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus itu? Mari kita lihat. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu yang sebenarnya? Saudaraku, ayat yang ke-16 akan saya baca untuk kita semua. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Saudaraku, murid-murid ini tidak ujuk-ujuk begitu saja ada di perahu. Pada perikop sebelumnya, Tuhan Yesus Kristus bersama dengan para murid setelah melayani 5.000 orang laki-laki dan memberi mereka makan, Tuhan Yesus menyuruh kepada para murid-muridnya untuk lebih dahulu menyeberang ke Kapernaum. Itulah sebabnya kenapa para murid berada di dalam perahu dan sampai malam hari mereka menunggu Tuhan Yesus. Tetapi sampai tengah malam Tuhan belum kunjung juga datang. Oleh sebab itulah mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan dengan menyeberang ke perahu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan di sini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang powerful. Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang penuh dengan kekuatan. Allah yang dahsyat. Karena kuasa Allah itu melingkupi 2 dimensi, surga dan bumi. Saudaraku, Allah mampu memberi makan 5.000 orang, tidak terhitung laki-laki, perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Disinilah saya mau sampaikan pada panjenengan semua bahwa Allah kita adalah Allah yang powerful, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa. Dan bagaimana di ayat 16 dan ayat 17, pada akhirnya para murid pun menyeberang ke Kapernaum. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka sudah mendayung perahu itu kira-kira 5 atau 6 mil, tiba-tiba ada angin kencang, saudara. Mungkin lebih kencang daripada angin di tempat ini. Sangat kencang menghantam perahu mereka.
Saudaraku, ternyata Tuhan Yesus melihat bagaimana para murid mengalami kesulitan ketika mendayung perahunya. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia powerful, saudara. Alam dalam genggaman kekuasaannya. Hukum alam tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Dia mampu berjalan di atas air. Dan apa? Mendekati perahu murid-muridnya. Saudaraku, ketika para murid melihat ada Tuhan Yesus, namun mereka ketakutan karena mereka menyangka itu hantu. Maka Tuhan berkata apa? Ini aku. Tenanglah. Tuhan Yesus ingin dikenal oleh para murid-muridnya. Tuhan mau saya dan saudara mengenal dia dengan sebenar-benarnya. Ini aku. Tuhan mau mengajak kita semua untuk mengenal dia. Bahwa dia Allah yang sanggup membuat mukjizat dengan kuasa kedahsyatannya. Yesus Kristus adalah Allah yang benar-benar tahu kesulitan panjenengan. Dia melihat apa yang panjenengan alami. Dan tidak cukup itu, dia mendekati, saudara. Itulah Allah saya dan saudara. Saya mau sampaikan sekali lagi kesempatan ini, saudaraku, bahwa Allah kita, Allah yang powerful, Allah yang penuh dengan kuasa, kekuatan. Ketika kita dalam keadaan sulit, Allah melihat itu. Dan Allah tidak tinggal diam. Allah mendekati kita dan Allah mau menolong kita. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak cukup berhenti di situ. Allah saya dan saudara yang memperkenalkan dirinya kepada dunia, Yesus Kristus itu, dia adalah Allah yang memberikan yang terbaik kepada kita semua, orang-orang yang dikasihinya. Dia tahu mana yang terbaik buat saya dan saudara. Mari kita perhatikan apa yang diterima oleh para murid waktu itu. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya katakan badai, angin kencang, laut yang bergelora itu yang diterima oleh para murid, itu adalah yang terbaik bagi mereka. Amin. Kok iso gitu Pak? Wong badai kehidupan kok itu yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa Tuhan memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada para murid-muridnya melalui badai yang mereka terima. Jadi oleh sebab itu saya katakan tadi, temukanlah Tuhan dan kenalilah Dia, maka kita akan benar-benar menemukan mutiara di tengah badai. Ada pembelajaran yang luar biasa. Kalau kita runtut kronologis kejadian sampai para murid mengalami badai ini, saudara, mereka sengaja diperintahkan Tuhan. Mereka taat akan perintah Tuhan. Kenapa orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan kok mengalami badai? Tuhan mau kita mengalami iman yang next level, saudara. Iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat, para murid adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjangkau dunia. Allah tidak mau para murid memiliki iman yang bermental kerupuk, saudara. Allah mau benar-benar para murid memiliki iman yang militan, pengenalan yang sempurna kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu badai adalah satu-satunya cara yang dipakai Tuhan untuk membuat para murid ini mengalami sebuah pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ini pelajaran yang terbaik dari Tuhan, saudara. Pelajaran kehidupan yang diterima oleh para murid. Saudaraku, dengan itu Tuhan mau mengajarkan supaya para murid benar-benar mengetahui siapakah guru mereka. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk membuat mukjizat. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang mampu menaklukkan hukum alam. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang selalu hadir di saat mereka mengalami kesulitan. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang selalu hadir dan menolong mereka dari setiap badai yang mereka alami. Satu hal yang dirindukan Tuhan,
supaya para murid mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian, ketika para murid ini mengenal Tuhan, saudara, para murid ini benar-benar mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudaraku, tidak hanya masalahnya, badainya saja yang diserahkan kepada Tuhan, tapi mereka menyerahkan nyawanya, menyerahkan kehidupannya untuk boleh melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, kalau saat ini kita mengalami badai kehidupan, kita mengalami ketakutan dan kebingungan, kita tidak memiliki pengharapan, saya mau sampaikan, temukan dan kenalilah Tuhan. Temukan Dia dalam keheningan, berdoalah dan kenalilah Dia, dan jadilah tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu badai kehidupan yang jenengan alami saat ini. Mungkin juga jenengan sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini jenengan bergumul dengan COVID-19. Mungkin jenengan bergumul tentang perekonomian. Mungkin jenengan bergumul tentang pendidikan anak-anak panjenengan. Mungkin juga jenengan saat ini bergumul untuk keutuhan rumah tangga panjenengan, pekerjaan panjenengan, dan apapun itu. Temukan Tuhan dalam badai itu. Dan jadilah tenang. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, jangan hanya masalahmu yang kamu percayakan kepada Tuhan, tapi hidupmu serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh layak kita percaya. Karena Dia powerful. Dan selanjutnya, setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, layanilah Dia sepanjang kehidupan panjenengan. Layanilah Dia, layanilah Dia, layanilah Dia sampai Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Apapun badai yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah yang terbaik buat panjenengan. Disitulah pembelajaran rohani Tuhan berikan, supaya kita semakin lebih mengenal Tuhan. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang terkasih. Mungkin keluarga inti kita meninggalkan kita karena badai kehidupan itu, karena COVID-19 mungkin. Percayalah bahwa itu yang terbaik yang dari Tuhan. Ingat saudara, mungkin kita kehilangan bapak kita, istri kita, pendeta kita, adik kita. Ingat, saya katakan ingat, mereka semua itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Kalau memang Tuhan adalah pemilik dari orang-orang yang kita kasih itu, dan mereka harus pergi mendahului kita menghadap Bapa di surga, kita tidak boleh protes sama Tuhan. Kita tidak boleh marah sama Tuhan, karena mereka miliknya Tuhan. Justru mari kita bersyukur mereka kembali kepada Bapa di surga dalam keadaan iman yang terbaik. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi, mereka miliknya Tuhan. Jam tangan ini milik saya, saudara. Ini saya mau buang, ya terserah saya, ya kan. Bus, terserah saya. Jenengan tidak punya hak untuk marah ketika saya membuang jam tangan saya. Atau jam tangan ini mau saya pakai kembali, itu terserah saya, karena ini milik saya. Demikian pun setiap kita, para suami, itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya istri-istri atau anak-anak. Kita semua miliknya Tuhan. Jadi kalau saat ini kita mengalami suasana duka karena kehilangan orang-orang yang terkasihi, lebih dahulu mendahului kita untuk bertemu dengan Bapa di surga, oke, bersedih, oke, saya mengerti. Saya pernah merasakan kehilangan seorang bapak, rasanya seperti apa, sedihnya. Namun sekali lagi mari kita ingat, mereka miliknya Tuhan. Kita bersyukur kalau mereka mendahului kita, mereka dalam keadaan iman yang terbaik. Dan kita percaya, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kalau panjenengan saat ini mengalami mujizat, mendapatkan kesempatan hidup kedua, mendapatkan pertolongan Tuhan, saudaraku ingat, ada maksud Tuhan yang luar biasa yang akan dinyatakan dalam hidup jenengan. Paling boten jenengan harus tetap setia, taat kepada Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup panjenengan. Karena kita tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa.
Without Jesus I am nothing gitu kan. Wah, gaya nih. Saya itu percaya saudara bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu di tengah badai, apapun badai yang panjenengan rasakan saat ini, temukan, kenalilah Tuhan Yesus Kristus. Allah kita dahsyat, luar biasa Bapak Ibu. Setelah itu saudaraku, percayakan hidup panjenengan kepadanya. Setelah itu saudaraku, layanilah Tuhan sepanjang hidup panjenengan. Gusti Yesus Kristus berkahi kita sedaya. Amin.